Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang hewan rusa. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu ada Ahmad Faijul Kifli dengan NIM 444323014 Yang kedua ada Kalisa Salwa Rafifa dengan NIM 44432306161. Yang ketiga ada saya sendiri Ilham Putra Setia Nugroho dengan NIM 44432301309. Keempat ada Nafisa Nimatul Fadilah dengan NIM 44432305152. Yang kelima ada Nata Nael Yusuf dengan NIM 44432 Yang keenam ada Rizkina Awita dengan NIM 44432302121. Yang ketujuh ada Reginald Tristan Venedin dengan NIM 44432302134. Dan yang terakhir ada Sylvia Marindra dengan NIM 44432302142. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Natael Yusuf, yaitu pengertian dari rusa. Rusa merupakan salah satu kekayaan satwa yang ada di Indonesia, terdiri dari 4 spesies endemik, yaitu rusa muncak atau Muntiacus muncak, rusa bawean atau Axis coli, rusa sambar atau rusa unicolor, dan rusa timur atau rusa timurensis. Aktivitas rusa timur sangat dipengaruhi oleh kondisi vegetasi habitat, di mana fungsi dari habitat bukan hanya sebagai penyedia pakan tetapi juga sebagai penyedia air dan cover. Selanjutnya jaringan yang akan dibacakan oleh Rizkina Prawita. Di sini ada jaringannya. Jaringan otot terdiri dari serat otot yang memungkinkan pergerakan tubuh. Kedua, jaringan saraf memungkinkan rusa merasakan lingkungan sekitarnya merespon rangsangan. Ketiga, jaringan epitel, yaitu melindungi tubuh dan berpartisipasi dalam proses-proses seperti penyerapan nutrisi. Yang keempat, ada jaringan darah, transportasi oksigen, nutrisi, dan melibatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, ada jaringan koneksi atau ikatan, yang memberikan struktur dan dukungan pada organ-organ dan jaringan lainnya. Dan yang terakhir, ada jaringan reproduksi, yaitu terlibat dalam organ-organ reproduksi yang memungkinkan rusa berkembang biak. Selanjutnya ada organ yang akan dibacakan oleh Kalisa. Baik, di sini ada organ. Yang pertama ada jantung, yang kedua paru-paru, yang ketiga hati, keempat ginjal, kelima usus besar dan usus kecil, yang keenam otot, yang ketujuh otak, yang kedelapan ada mata, telinga, dan hidung. Selanjutnya sistem organ yang akan dibacakan oleh Ahmad Faijul Kifli. Baik, di sini ada sistem organ pada rusa. Yang pertama itu sistem pencernaan. Rusa memiliki sistem pencernaan herbivora dengan lambung berkompartemen untuk membantu dalam memecahkan serat tumbuhan yang sulit dicerna. Terus sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Lalu sistem pernapasan. Seperti mamalia lain, rusa memiliki sistem pernapasan dengan paru-paru untuk pertukaran gas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvina Marindra.
Baiklah, di sini ada sistem saraf. Rusa memiliki sistem saraf kompleks yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf perifer. Yang kedua ada itu sistem ekskresi. Rusa menggunakan sistem ekskresi termasuk ginjal untuk mengeluarkan limbah dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Selanjutnya itu ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi rusa melibatkan organ reproduksi seperti testis pada jantan dan ovarium pada betina. Dan yang terakhir ada sistem muskuloskeletal. Rusa memiliki kerangka tulang dan otot yang mendukung gerakan tubuh dan aktivitas sehari-hari. Baik, selanjutnya di sini akan dibacakan oleh Reginald Tristan. Baik, selanjutnya ada organisme. Organisme pada rusa mencakup berbagai jenis, termasuk hewan-hewan seperti cacing, kutu, dan berbagai mikroorganisme bakteri yang mendiami saluran pencernaan dan kulit rusa. Hubungan simbiosis antara rusa dan mikroorganisme dapat mempengaruhi kesehatan dan pencernaan rusa secara keseluruhan. Selanjutnya ada komunitas hewan rusa, terutama rusa ungulata, seperti rusa merah, seringkali terdiri dari sekelompok individu yang hidup bersama. Mereka dapat membentuk kelompok yang disebut kawanan atau kumpulan rusa. Struktur sosial dalam komunitas ini biasanya dipengaruhi oleh faktor seperti hierarki, hubungan antar individu, dan musim tertentu seperti musim kawin. Baik, selanjutnya di sini ada populasi rusa yang akan dibacakan oleh Nafisa. Populasi rusa timur diindikasikan terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu akibat kerusakan habitat dan tekanan perburuan. Rusa timur senang hidup berkelompok. Satu kelompok dapat terdiri dari 2 bahkan kadang-kadang mencapai 75 ekor. Secara umum, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi terhadap ancaman kepunahan populasi satwa, yakni faktor demografik, variabilitas lingkungan, bencana alam, dan ketidaktentuan genetik. Baik, selanjutnya ada ekosistem yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Ekosistem pada hewan rusa. Ekosistem hewan rusa melibatkan interaksi kompleks antara rusa dan lingkungan sekitarnya. Rusa sering menjadi herbivora yang berperan penting dalam siklus ekologi, mempengaruhi vegetasi dan keberlanjutan ekosistem. Mereka dapat berperan dalam penyebaran benih tanaman dan menjaga keseimbangan populasi dengan predator alaminya. Perubahan dalam populasi rusa dapat berdampak pada seluruh rantai makanan struktur ekosistem. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.